Terungkapnya situs peninggalan Jepang ini tidak lepas dari peran serta masyarakat KND yang terhimpun dalam Forum Kerukunan Masyarakat KND. Secara mandiri, Perhimpunan Masyarakat KND bergotong royong dengan anggaran desanya membenahi lokasi ini. Tidak hanya itu, dengan melibatkan masyarakat, pengurus Forkemas terus melakukan diskusi serta upaya penyaluran kembali air panas dari kawah ke kolam yang ada saat ini. Sesungguhnya untuk kepentingan kolam air panas ini, Jepang dahulu telah memiliki fasilitas penyaluran air berupa pipa besi. Namun menurut warga, besi penyalur air itu diambil oknum tidak bertanggung jawab menjadi besi kiloan. Hal ini tentu sangat merugikan. Selain menyangkut kesatuan historis antara pipa dan kawah, bangkai pipa penyalur itu juga dapat menjadi panduan rehabilitasi ataupun pemasangan pipa baru. Bak pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Karena keterbatasan anggaran, Forkemas kini merintis pemanfaatan bambu sebagai alternatif pipa penyalur. Selain itu, kegiatan lainnya yang terus dilakukan adalah menyiarkan keberadaan objek ini kepada publik. Salah satunya melalui kegiatan jurnalis strip yang digagas tim kecil WWF. Kegiatan ini memfasilitasi sejumlah wartawan lokal Sulawesi Tenggara untuk melihat lebih dekat potensi wisata yang ada di kawasan Konawe Selatan. Masyarakat berharap keberadaan potensi ini dapat membantu desa KND khususnya dan kecamatan lainnya umumnya untuk merehabilitasi lahan dan melestarikan hutan yang kini sedikit tersisa. Masyarakat sungguh mengalami dilema dalam mempertahankan hutan di daerahnya. Di satu sisi mereka memahami dampak buruk kehancuran hutan. Namun di sisi lain, mereka juga merasa sayang jika potensi kayu kemudian hanya dimanfaatkan orang luar desanya. Salah seorang warga KND bahkan memandang perlunya terbit sebuah peraturan desa untuk menindak para pelaku penjarahan kayu. Sekarang penjarahan terbalik, Pak. Terpaksa besar kita tebal. Kenapa? Nah, karena itu tetangga kita bagaimana? Termasuk dalam keadaan itu dari istilah dalam kondisi tidak normal. Tapi kan harus tetap menjaga. Ya, tapi boleh kata Pak, apalagi nih Pak selama ada kegiatan kita ini di air panas ini, boleh kata tiap minggu tuh puluhan, termasuk desa KND hampir 50-70% Pak naik. Masyarakat mengaku sangat terganggu oleh kegiatan oknum perambah hutan, terlebih karena tindakan itu diperkuat oknum aparat. Tindakan pembodohan juga kerap melanda warga oleh pengusaha kayu dan oknum aparat. Salah satunya terjadi pada Hadiani. Anak dan kemenakannya terancam ditahan polisi hanya karena terpaksa mengangkut kayu milik petugas. Ikut ditangkap atau bagaimana? Saya belum tahu. Kenapa ibu berpikir mau ditangkap? Gara-gara itu kayu diikut. Kondektur kayu? Iya, kondektur mobil. Iya, iya, kayu. Emang kayunya siapa? Katanya kayunya Pak Gunawan, tapi saya tidak tahu apa kayunya. Sembarang saya katanya orang muat itu. Dibilang tadi itu yang punya di sana. Gunawan siapa itu? Gunawan di kota ditinggal. Brimob. Menyangkut rencana Koperasi Hutan Jaya Lestari memperoleh hak konsesi lahan hutan negara di seluruh Kabupaten Konawe Selatan, masyarakat KND berharap pemerintah khususnya Menteri Kehutanan dapat memberikan hak serupa kepada masyarakat yang mengelola wisata air panas Rumbalaka. Muhum, Kepala Desa KND, bahkan secara tegas meminta pemerintah menerbitkan peraturan desa untuk memberi kepastian hukum pada masyarakat dalam mengawal dan mengamankan hasil hutan. Kami dari masyarakat desa KND sekiranya dari kehutanan ini Dinas Kehutanan bisa membebaskan lahan yang ada di atas untuk kita lestarikan di sekitar perbanyak air panas ke situ, dan di belakang hari itu memang masyarakat bisa mendapatkan hasil untuk menunjang kehidupan sehari-hari dengan